Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para jamaah Facebook yang berbahagia, Alhamdulillah pada hari ini, hari Selasa, kita sudah memasuki bulan puasa yang ke-8 ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Tidak terasa 10 hari yang pertama di mana Allah menurunkan rahmatnya, tinggal 2 hari ke depan, 9 dan 10, Rabu dan Kamis. Nanti Jumat kita memasuki pertengahan puasa di mana Allah menurunkan ampunan kepada kita. Semoga kita istiqomah melalui bulan suci ini dengan mengaji, dengan mencari pengetahuan ilmu Allah, dengan istiqomah berpuasa, tarawih, sholat tahajud, sholat taubat, sholat tasbih, dan lain-lain yang membuat berkah puasa kita di bulan suci ini, dan juga menggerakkan potensi lazisnu kita ini untuk menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah. Mari kita lanjutkan pengajian kita ila muallifi hadzal kitab asy-syekh al-imam Yusuf al-Qaradawi wa jami'i masyayikhina wa asatidina wa walidina wa jaddatina wa ajdadina, khususan asy-syekh Ahmad Fajmi Munji, asy-syekh Muhammad Ahmad Salmawud, asy-syekh Abdul Kamal wa jami'i masyayikhi fi madrasatina Matla'ul Falah wa fi madrasatina Misbahul Ulum wa jami'i man ahyal Islam fi jami'i mahallatina, khususan fi qaryatina hadhihi. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai pada halaman 102 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Furuqon asasiyah, perbedaan-perbedaan dasar, distingsi yang sifatnya fundamental. Bainaz zakati, antara zakat, fil islami, di dalam Islam, waz zakati, dan zakat, fil adyan al-ukhra, di dalam agama-agama yang lain. Pada pembahasan ini Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi akan menjelaskan apa distingsi pokok, distingsi utama, pembeda utama antara ajaran zakat di dalam Islam dan ajaran zakat pada agama-agama yang lain. Ba'da ambayanna, setelah kami menjelaskan fardhiyataz zakah, status kefardunan zakat, wa manzilataha, dan posisi zakat itu fi dinil Islam, di dalam agama Islam sudah ditunjukkan posisi eksistensi zakat di dalam Islam. Mustanidina atau mustanidaini, di mana kefardunan zakat dan posisi zakat di dalam Islam itu bersandar, berpijak ilal kitabi was sunnah, kepada Al-Quran, sunnah Nabi, wa ijma'il ummah, dan konsensus para ulama umat Islam. Nastati'u, setelah keterangan yang panjang sekali tentang status wajibnya zakat, posisi zakat yang sangat strategis di dalam Islam, fungsi zakat yang luar biasa di dalam menegakkan keadilan sosial ekonomi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nastati'u, maka kita mampu, Yusuf Al-Qaradawi, an nusajjila ba'dul mulahadzat, an nusajjila, kita kita menulis, mencatat, membuat beberapa konklusi lah, ba'dul mulahadzat, sebagian catatan-catatan penting yang menjadi perhatian, itu al-muhimmati, yang penting, al-mujazati, yang ringkas,
yang diringkas atau al-mujizah yang ringkas haula hadhil faridah seputar kewajiban zakat ini. Allati tumayyizuha di mana catatan-catatan penting itu ya poin-poin penting itu bisa membedakan zakat amma dari ajaran daat yang mengaku yang mengajak bisa ilahi kepada ma'al adyanus sabiqah dari ajaran-ajaran terdahulu, agama-agama terdahulu. Minal birri dari kebaikan, wal ihsani dan berbuat baik, ilal fuqara kepada orang-orang fakir, wal du'afa dan orang-orang yang lemah. Ada beberapa poin-poin penting yang akan disampaikan Al-Yusuf Al-Qaradawi menjadi distingsi utama apa perbedaan zakat di dalam Islam dengan ajaran-ajaran kebaikan yang ada di agama-agama yang lain. Awalan distingsi yang pertama, pembeda yang pertama. Inna zakata al-islamiyata, sesungguhnya zakat di dalam Islam ini lam takun mujarroda amali tibin atau lam takun mujarroda amalin tayyibin min a'malil birri. Zakat di dalam Islam itu tidak hanya amal kebaikan, wa khullatin hasanatin min khilalil khairi, dan satu macam kebaikan dari beberapa macam kebaikan. Tidak sekedar amal yang lahir yang muncul karena kebaikan hati seseorang. Bal hiya ruknun asasiyun, bal hiya, tetapi zakat itu adalah rukun yang pokok, yang asasi min arkanil Islam, dari beberapa rukun Islam. Zakat adalah pilar dari beberapa pilar utama di dalam Islam. Wa syairatun, dan syiar min sya'airihi al-kubra, dari syiar-syiar Islam yang besar, menjadi tonggak kebesaran Islam. Wa ibadatun min ibadatihil arba, wa ibadatun, dan menjadi ibadah, menjadi bukti ketundukan, min ibadatihi al-arba, dari jenis-jenis ibadah di dalam Islam yang jumlahnya ada 4. Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji. Jadi pilar 4 ini zakat termasuk di dalamnya. Ada sholat, ada puasa, Ramadan, ada zakat, ada haji. Yusamu bil fiski mammana'aha, orang yang mencegah zakat akan diberi nama, diberi identitas dengan orang yang fasik. Wa yuhkamu bil kufri ala man angkara wujubaha, orang yang mengingkari kewajiban zakat, dia dikasih status kafir karena mengingkari pilar, salah satu pilar utama di dalam Islam. Kalau sekedar dia mencegah, dia dikatakan fasik, orang yang beriman kepada Allah tetapi perilakunya masih jauh dari ajaran Allah. Falaisat ihsanan ikhtiyarian, falaisat, maka zakat itu bukan ihsanan, sebuah kebaikan, ikhtiyarian yang sifatnya itu sukarela. Kalau baru hatinya ngeh itu ingin, ya dia keluarkan zakat itu. Tetapi ketika tidak, istilahnya iman, dihitung-hitung, jama'a mala wa adada, dihitung lagi, muncul sifat bakhil di dalam hatinya, kemudian tidak dia keluarkan zakat, itu bukan begitu. Wala shadaqatan tatawwu'iyatan, dan bukan sedekah yang sifatnya sesuka hatinya, hanya mencari pahala. Wa innama hiya faridatun, tetapi zakat itu adalah kewajiban. Tatamatta'u bi'a'la darajatil ilzam,
yang dengan kewajiban itu orang akan merasa nikmat, merasa happy, bahagia, yang menunjukkan derajat yang paling tinggi yang sifatnya mengikat al-khuluqi, baik dari aspek etika, akhlak, wasyar'i, dan aspek syariat. Ini yang pertama. Poin yang pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi adalah zakat itu bukan sekedar amal baik. Zakat itu bukan sekedar filantropi temporer, tapi zakat itu kewajiban. Baik itu dia suka atau tidak suka, baik dia itu hatinya sedang gundah atau tidak, dalam kondisi apapun, zakat adalah fardhatun tatamatta'u bi'ala darujatil ilzam al-khuluqi wasyar'i. Sebuah kewajiban yang akan menunjukkan apakah orang itu layak disebut sebagai hamba Allah yang terikat dengan aturan syarak dan punya etika yang tinggi. Jadi tidak tergantung mood seseorang. Oh, nek mood baru punya keinginan baru zakat, kalau tidak bukan. Ini adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Sehingga ada paksaan, ada kohron. Thanian, distingsi yang kedua, pembeda zakat yang kedua dengan ajaran-ajaran agama yang lain. Innaha fi nadhuril Islam haqqun lil fuqara fi amwalil aghniya. Innaha, sesungguhnya zakat itu, fi nadhuril Islam, dalam perspektif Islam, haqqun, menjadi hak, lil fuqara, bagi orang-orang fakir, fi amwalil aghniya, yang ada di dalam harta orang-orang kaya. Jadi zakat itu hak orang-orang fakir, orang-orang yang berhak menerima zakat, yang ada di dalam kekuasaan hartanya orang-orang kaya. Wa huwa haqqun qarrarahu malikul mal. Hak itu adalah hak yang ditetapkan oleh pemilik harta al-haqiqi, malikul mal al-haqiqiyu, wa huwa Allah. Ini adalah hak yang ditetapkan oleh Allah, sang pemilik harta yang hakiki. Wa farradahu ala man istakhlafahu min ibadihi fihi. Wa farrada, dan Allah mewajibkan hak itu alaman, pada orang, istakhlafahu, yang Allah memberikan kekuasaan kepada orang itu, min ibadihi, dari hamba-hambanya. Makanya kewajiban utama menghimpun zakat adalah ulul amri, negara harus hadir, Basnas harus optimal di dalam menghimpun dana zakat, yang dibantu dengan LAS, lembaga amil zakat, Lazisnu, dan lain-lain. Wa ja'alahum khuzanan lahu. Allah menjadikan hamba-hamba Allah yang bergerak di bidang penghimpunan zakat ini khuzanan, sebagai gedong-gedong, tukang-tukang, petugas-petugas yang menghimpun, yang menjaga harta itu, lahu, pada hak itu. Falaysa fiha ma'nan min ma'ani tafaddul wal imtinan minal ghani 'alal faqir. Maka di dalam zakat itu tidak ada pengertian orang kaya memberikan santunan, anugerah, kelebihan kepada orang-orang fakir. Bukan, itu hak yang harus dikeluarkan oleh orang kaya. Bukan sejenis santunan yang diberikan oleh orang kaya kepada orang fakir. Karena itu hak mereka, itu hak orang fakir. Ini yang harus difahami oleh teman-teman kita, oleh agniya, oleh kalangan menengah ke atas yang diberikan kelimpahan rizki oleh Allah, bahwa di dalam harta Anda itu ada haknya orang-orang fakir. Itu bukan hak Anda lagi, itu haknya mereka. Bukan berarti Anda memberikan santunan, bukan, itu hak mereka yang harus Anda keluarkan. Ini ketetapan Allah Rabbul Alamin. Ini ketetapan Allah Rabbul Mal, pemilik harta yang dititipkan kepada kita, pemilik harta yang hakiki.
idla minnata li amini sudduq idza amarahu sahibul mal bisarfi juz'in min malihi ala ayali. Digambarkan bahwa bendahara itu yang menjaga harta itu ketika diperintahkan yang memiliki harta, hai bendahara kasihkan harta itu kepada si A, maka itu bukan namanya santunan, itu memang kewajiban yang diserai Allah harta itu, orang-orang kaya yang dititipi Allah, kasihkan kepada mereka. Itu bukan santunan, itu kewajiban. Luar biasa. Jadi zakat menurut Islam itu haknya orang-orang fakir, bukan santunan dari orang-orang kaya. Karena hak, maka orang fakir berhak untuk mengambil itu dengan difasilitasi oleh negara supaya tidak terjadi konflik horizontal. Negara menjadi jembatan, negara atau masyarakat yang mendapat izin negara menjadi jembatan memfasilitasi antara agniya dengan fuqara. Mengambil haknya orang fakir dari orang-orang kaya kemudian diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan. Thalithan, yang ketiga, apa distingsi zakat di dalam Islam yang ketiga? Innaha hakun ma'lumun. Innaha sesungguhnya zakat. Hakun itu hak ma'lumun yang jelas, yang sudah diketahui. Qaddara syar'u al-islamiyu nusubahu. Syariat Islam dengan tegas sudah menjelaskan nusubahu, nisab-nisabnya zakat. Kambing sekian, emas sekian, harta perdagangan sekian, pertanian sekian, pertambangan sekian, semuanya sudah dijelaskan di dalam syariat Islam. Wa maqadirahu, berapa persentase yang dikeluarkan. Wa hududahu, batas-batasnya seperti apa sudah disampaikan di dalam hadis yang dirumuskan oleh para ulama-ulama kita. Wa syurutahu, syarat-syaratnya sudah dijelaskan. Wa waqta adaihi, kapan waktu membayar zakat itu. Wa tariqata adai, dan bagaimana cara membayar zakat itu sudah dijelaskan dengan gamblang di dalam syariat Islam. Hatta yakuna, sehingga ada al-muslimu, orang Islam, ala bayyinatin, menjadi clear, menjadi jelas, gamblang, min amrihi, dari urusan zakat. Harta apa saja yang harus dizakati, apa syarat-syaratnya berzakat, kepada siapa zakat ini diberikan, presentasinya berapa, itu sudah clear, detail di dalam syariat Islam. Wa ma'rifatin, dan orang muslim itu sudah faham, sudah mengetahui bima yajibu alaihi, dengan apa yang harus dia lakukan. Wa kam yajibu, berapa itu diwajibkan zakatnya. Wa mata yajibu, kapan wajib dikeluarkan itu. Wa liman yajibu, kepada siapa harus dikeluarkan zakat itu. Sehingga syariat Islam itu syariat yang syamil, kamil, syariat yang sempurna, yang mencakup semua hal-hal yang terkait dengan zakat. Rabi'an, yang keempat, hadzal haqqu, hak ini yang ditetapkan oleh Allah, lam yuwakkal li dhamairil afrad, lam yuwakkal, tidak dipasrahkan, li dhamairil afrad, bagi jiwa-jiwa, hati-hati individu, wahdaha. Hak Allah ini yang dititipkan kepada orang-orang kaya ini tidak diserahkan kepada individu. Wa inna ma hummilat ad-daulah al-muslimah mas'uliyata jibayatiha bil adli wa tauzi'iha bil haqqi. Tetapi negara Islam dibebani Allah, ditugasi Allah untuk bertanggung jawab, memungut, menghimpun, mengambil zakat itu dengan cara yang adil, wa tauzi'iha bil haqqi, dan membagi dengan jalan yang benar, dengan adil dan benar. Wa dzalika biwasitatil amilina 'alaiha. Negara hadir untuk memungut, mengambil dana zakat, membagikan kepada mereka yang berhak itu dengan perantara amil. Maka
maka sering saya sampaikan amil itu adalah profesi yang sangat mulia, karena profesi yang disebutkan secara eksplisit terang benderang di dalam Al-Quran. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Petugas-petugas zakat resmi yang diangkat oleh negara yang bertugas untuk menghimpun, mencatat, mendistribusikan, mendayagunakan, melaporkan secara amanah dan akuntabel, dilaporkan secara transparan, itu amil. Badan zakat yang fokus pada penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan, pelaporan. Fahiya daribatun tu'khadhu walaysa tabarruan yumnahu. Zakat adalah sejenis pajak yang diambil dengan paksa. Kalau istilah sekarang kan pajak yang diambil dengan paksa, bukan hanya tabarruk, hanya mencari pahala, bukan hanya ibadah yang tidak wajib, hanya mencari pahala yang hukumnya sunnah, yumnahu yang diberikan, bukan. Walihada, karena itulah, karena ada takbirul Quran, ungkapan Al-Quran Al-Karim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Oleh karena itu, ibarah redaksi di dalam Al-Quran adalah perintah khudh. Muhammad, khudh, ambil dari harta-harta mereka. Sedekah atau zakat yang menyucikan jiwa-jiwa mereka menyucikan, membersihkan jiwa-jiwa mereka, menyucikan harta-harta mereka. At-Taubah ayat 103 ini sudah kita jelaskan agak gamblang ya pada pertemuan yang lalu. Wa ta'birus sunnati, sedangkan ungkapan atau redaksi di dalam sunnah, di dalam hadis Nabi, annaha tu'khadhu min aghniyaihim. Di dalam hadisnya Mu'ad bin Jabal yang terkenal itu, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan, diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin. Khamisan, distingsi zakat di dalam Islam yang nomor 5. Inna min haqqid daulati, termasuk dari hak atau kewajiban negara, angtu adiba, untuk mendidik, mengedukasi, bima tarahu minal uqubat al munasabah, dari apa yang dilihat oleh negara menjadi pertimbangan negara, dari sanksi-sanksi yang dianggap relevan. Kullaman yamtani'u min adai hadil faridah, melakukan edukasi bagi semua orang yang mencegah untuk mengeluarkan zakat. Negara punya tugas melakukan sosialisasi secara masif, melakukan pelatihan manajemen amil zakat yang sidik dan amanah, melakukan edukasi publik lewat forum-forum pengajian di media sosial, di di berbagai dengan pamflet dan lain-lain. Waqad yasilu hadza ila haddin musadarati nisfil mal, kama fi hadisin inna akhidhuha wa syatru malih. Waqad yasilu, orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat itu, di mana negara punya tugas untuk mendidik, bahkan memberikan sanksi yang tegas. Hadza, kebijakan negara ini, ila haddin pada satu batasan, musadarati nisfil mal, yang sampai pada mengambil separuh harta. Kama fi hadisi, sebagaimana dijadikan dalam hadis, inna akhidhuha wa syatru mali, sesungguhnya saya mengambil hartanya dan separuh hartanya. Artinya memang ada aparat penegak hukum yang memberikan sanksi yang tegas kepada orang-orang atau lembaga yang tidak mengeluarkan zakatnya. Ini sungguh ketegasan yang luar biasa. Negara memang
Diharuskan di dalam Islam memberikan punishment, sanksi yang tegas kepada kelompok-kelompok individu-individu yang enggan untuk berzakat. Sadisan yang keenam, inna ayya fi'atin zati syaukatin, sesungguhnya setiap kelompok yang punya power, punya kekuatan, tatamarradu, yang dia durhaka terus menerus ala adai hadhil faridah, dia tidak melaksanakan kewajiban ini, kewajiban zakat, fa inna min haqqi imamil muslimin bal min wajibihi, maka sesungguhnya salah satu hak bahkan kewajiban seorang pemimpin ayyuqatilahum, memerangi mereka. Dia punya power di tengah masyarakat, mampu memobilisir masyarakat, punya pengaruh di masyarakat, tidak hanya dikasih punishment berupa mengambil separuh hartanya, tapi diperangi. Wa yu'lina alaihim al-harba, dan mengumumkan perang kepada mereka, hatta yu'addu atau hatta ya'uddu haqqallah, atau ya'addau hatta ya'addau haqqallah, sehingga mereka memberikan hak Allah, wa haqqal fuqara, dan haknya orang-orang fakir, fi amwalihim, yang ada di dalam harta-harta mereka. Jadi show of force, menunjukkan kekuatan negara di dalam menegakkan zakat ini sangat penting. Ya, kita pikir memang karena banyak sekali ya konglomerat yang enggan untuk berzakat. Kenapa? Karena mereka mengira bisa mengatur, mereka mengira itu hanya hak mereka, mereka mengira negara lemah menindak mereka. Inilah pelajaran dari kitab ini, negara betul-betul harus tegas, harus hadir. Kalau dalam konteks negara kita tentu tidak, karena belum ada undang-undang yang memberikan punishment kepada orang-orang yang tidak berzakat, lebih pada optimalisasi edukasi publik, memberikan himbauan-himbauan, negara hadir untuk memberikan himbauan-himbauan, surat-surat edaran. Kalau ingin menjalankan apa yang disampaikan Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Akil Sirot, supaya ASN yang muslim itu diambil 2,5%, Masya Allah akan terhimpun 104 triliun dalam setahun, sebuah angka yang fantastis untuk program-program pemberdayaan ekonomi umat. Akan ada perubahan yang luar biasa insya Allah. Wahai yang disampaikan, yang dijelaskan oleh hadis Nabi yang sahih. Wa ma tabbaqahu, dan apa yang dipraktekkan, diimplementasikan al-khalifatul awal, khalifah yang pertama Abu Bakrin, sahabat Abu Bakar, wa ma'ahu, dan orang yang bersama sahabat Abu Bakar, minas sahabatil kiram, dari sahabat yang mulia radhiyallahu anhum, semoga Allah meridai mereka. Jasa yang besar telah ditorehkan oleh sahabat Abu Bakar, didukung oleh para sahabat untuk memerangi orang-orang yang ingkar terhadap kewajiban zakat. Sabi'an, yang ketujuh. Ini ada 10, tapi mungkin pada pertemuan ini kita sampai ke yang ketujuh ya. Innal fardal muslima, sesungguhnya individu muslim, mutalabun, dituntut, biadai hadhil faridah, untuk melaksanakan kewajiban ini, al-azimati, yang agung, wa iqamati hadza rukni, dan menegakkan rukun ini, al-asasi, yang pokok, yang utama, fil Islam, di dalam Islam. Islam juga mendorong individu-individu untuk aktif menjalankan perintah ini dan menegakkan, sehingga di dalam undang-undang kita lahirlah LAS itu, lembaga amil zakat. Seperti lembaga Lazisnu ini adalah follow up dari perintah Allah supaya individu-individu muslim di luar negara ini aktif menghimpun zakat. Wa in farratat ad-daulah fil mutalabati fiha, meskipun negara ini lalai terhadap penegakan zakat, tapi individu-individu harus hadir. Au taqa'asa al-mustamau an ri'ayatiha,
atau masyarakat ini apatis, lalai untuk menjaga kewajiban zakat ini. Fa innaha, maka sesungguhnya zakat, qabla kulli syai', sebelum semua sesuatu, ibadatun, itu ibadah, ya taqarrabu bihal muslimu ila rabbih, yang seorang muslim bisa mendekatkan diri kepada Allah. Diniati beribadah, melakukan sosialisasi zakat, edukasi kepada masyarakat. Wa yuzakki biha nafsahu wa malahu, seorang muslim bisa membersihkan jiwa dan hartanya dengan zakat ini. Fa illam yutalibhu biha as-sultan talabahu biha al-iman wal Qur'an, jika negara tidak hadir untuk mengambil zakat itu, maka keimanan kepada Allah, panggilan Al-Quran mendorong orang muslim, individu muslim, untuk memberikan zakat itu. Wa alaihi diyanah ay ya'rifa min ahkamiz zakah, dan secara agama orang muslim itu harus mengetahui hukum-hukum zakat, ma yumkinuhu min adaiha, sehingga dia bisa menjalankan ibadah itu alal wajhi al masyru'i al matlub, sesuai dengan jalan yang disyariatkan di dalam agama. Thaminan, kita lanjutkan ya, karena biar satu majelis distingsi zakat di dalam Islam yang ada 10 ini. Thaminan, yang kedelapan, distingsi yang kedelapan, inna hasilata zakah lam tutrak li ahwa'il hukam, sesungguhnya hasil dari penghimpunan zakat ini itu tidak diserahkan kepada keinginan negara. Walali litusallato rijalal kahanut kama kana al-hal fil yahudiyah, juga tidak dipasrahkan, dikasih wewenang kepada orang-orang tertentu, para peramal dan lain-lain, sebagaimana terjadi di agama Yahudi. Wala limutami'i tami'in min ghairil mustahiqin, juga tidak diserahkan kepada orang-orang yang rakus, orang-orang yang tidak berhak menerima zakat tapi mengintai, ingin mendapatkan terus. Tunfiquha kaifa tasya, yang membelanjakan, mendistribusikan zakat itu semau gue, bukan. Bal haddadal islamu masarifaha wa mustahiqiha, tetapi Islam memberikan batasan yang terang benderang siapa orang yang berhak menerima zakat. Dalam hal apa ini boleh dibelanjakan zakat itu, jelas. Kama fi ayati innamas shadaqatu lil fuqara'il masakin, sebagaimana diteraskan dalam ayat innamas shadaqat lil fuqara' wal masakin, atau ayat 60. Wa kama fusilat dzalika sunnah bidiqqatin wa wuduh, dan sebagaimana dijelaskan keperuntukan zakat itu di dalam sunnah Nabi dengan detail dan jelas. Faqad arafal basyaru min tajarubihim annal muhimma laisa huwa jibayatal mal, maka kita akan tahu dari usaha ini, eksperimentasi yang serius ini, bahwa yang penting di dalam zakat tidak hanya memungut, tidak hanya mengambil harta. Innamal muhimmu huwa aina yusraf, justru yang urgent, yang mendesak, yang penting adalah di mana zakat itu dibelanjakan, di mana zakat itu diberikan, dalam bentuk program apa diberikan. Walidzalika, dan karena itu, a'lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla yahilla lahu wa li alihi minha syai' wa inma tu'khadhu min aghniyai kulli iqlim lituradda ala fuqara'ihi fahuwa minhum wa ilaihim. Sehingga sejak awal Nabi mendeklarasikan, mengumumkan bahwa beliau tidak boleh menerima zakat, keluarga beliau tidak boleh menerima zakat, tapi zakat itu diambil dari orang-orang kaya di setiap daerah, di setiap kampung, untuk dikembalikan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang fakir. Fahiya minhum, maka zakat itu dari aghnia, wa ilaihim, dikembalikan kepada fuqara. Jadi mekanisme zakat itu sangat detail, sangat
clear sehingga dipastikan zakat ini tidak terjadi di dalam manajemen zakat itu tidak terjadi KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Ada mekanisme yang transparan, yang akuntabel menjadi parameter lembaga zakat di dalam cara menghimpun, mendistribusikan, mendayagunakan dengan manajemen yang sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tasian yang kesembilan, inna hadhihi zakah. Sesungguhnya zakat ini lam takun mujarroda ma'unatin waqtiyah. Tidak hanya sekedar pertolongan temporer, insidental. Lisaddi hajatin ajilatin lil faqir wa takhfifi syai'in min bu'si. Yang tujuannya untuk menutup kebutuhan sementara orang fakir, meringankan beban sedikit dari orang fakir. Tsumma tarakahu ba'da dzalika li anyabil faqri wal faqah. Setelah itu ditinggalkan supaya orang itu biar merasakan taringnya atau kerasnya kefakiran dan tidak adanya harta. Bal kana hadafuha al-qada'a 'ala al-faqri wa ighna'al fuqara'i ighna'an daiman. Tujuan zakat adalah menyelesaikan kefakirannya, menghilangkan kefakirannya, menjadikan orang-orang fakir ini kaya, ighna'an daiman, kaya yang abadi, bukan sifatnya temporer, hanya menjelang Idul Fitri misalnya, hanya menjelang Idul Adha. Tetapi tujuan zakat adalah membangun kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Yastaksilu sya'fatal auzi min hayatihim wa yuqaddiruhum ala ayyan haddu wahdahum bi'ab'il ma'isyah, supaya mereka bisa bangkit dari rasa lemah di dalam hidup, merasa dirinya tidak bisa berusaha, memberikan suntikan semangat kepada orang-orang fakir untuk bangkit, untuk mencapai ekonomi yang mapan, ekonomi yang mandiri dengan berusaha yang sungguh-sungguh. Wadzalika, kenapa? Li'annaha, karena zakat itu faridotun dauriyah, karena zakat itu kewajiban yang selalu berputar secara terus menerus. Mungtazimatun daimatul mawarid, yang sistematis dan abadi sumber-sumbernya. Wa muhimmatuha ang tuyassira lil faqiri qawaman min 'aishin la luqaimat ad-duraihamat kama sanufassilu dzalika fi masarifiz zakah. Yang paling urgent, distingsi yang ke-9 ini adalah zakat itu bisa memudahkan orang fakir untuk menegakkan pilar-pilar kehidupan ekonominya. Lalu qaima, tidak hanya beberapa puluhan atau beberapa recehan yang hanya untuk hidup beberapa hari. Tentu distingsi yang ke-9 ini mendorong lembaga zakat untuk mendesain bagaimana model program zakat yang betul-betul efektif, bisa mendorong lahirnya entrepreneur baru, pengusaha-pengusaha baru, membuka home industry, sehingga ekonomi umat ini bangkit secara pelan-pelan dengan strategi yang jitu, strategi yang efektif, yang kemudian dikenal dengan istilah zakat produktif. Memberikan zakat dengan pola produktif. Ini Syekhuna wa Murabbi Ruhina Kiai Haji Muhammad Ahmad Salim Mahfud punya experience ya, punya pengalaman yang luar biasa di sini. Di dalam salah satu tulisannya beliau pernah mempraktekkan memberikan tukang becak yang biasanya mengayunkan becak milik orang lain, beliau berikan becak sendiri. Artinya beliau memberikan kail, alat untuk bekerja misalnya, supaya setoran harian itu lebih banyak, punya tradisi menabung, dan punya target
ke depan. Ini distingsi zakat yang nomor 9. Yang terakhir asyiran, inna zakata bin nadhri ila masarifiyah. Sesungguhnya zakat dengan melihat tempat-tempat pentasarufatnya allati haddadahal Quran, yang dijelaskan dibatasi oleh Al-Quran, wa fassalatha as-sunnah, dan diperinci di dalam sunnah Nabi, qad amilat li tahqiqi iddati ahdafin ruhiyatin wa akhlaqiyatin wa simaiyatin wa siyasiyah. Dengan melihat zakat dengan batasan-batasan yang jelas, dengan keterangan yang rinci di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka bisa dimengerti bahwa zakat ini punya target, punya gerak, menjadi gerakan untuk tahqiqi iddati ahdaf, untuk mewujudkan banyak sekali tujuan. Ruhiyah, membangun moral umat, membangun akidah yang benar. Wa akhlaqiyah, membangun akhlak yang benar, membangun sosial yang benar. Wasiyasiyah, membangun politik yang kuat, politik yang islami, politik yang berada dalam naungan cahaya Al-Quran dan Sunnah Nabi. Walihada, karena itulah tusrafu alal muallafati qulubuhum. Zakat ini juga diberikan, ditasarrufkan kepada orang yang baru masuk Islam, yang imannya masih lemah. Wa fir riqab, kepada para budak. Wal gharimin, orang-orang yang punya hutang, khususnya hutang untuk mendamaikan beberapa kelompok di masyarakat. Wa fi sabilillah, dan di jalan-jalan Allah. Fahiya awsa'u madan wa ab'adu ahdafan minaz zakah fil adiyan al-ukhra. Itu menunjukkan bahwa zakat di dalam Islam itu luas cakupannya, jauh sekali tujuannya, visioner di dalam membangun masyarakat dari berbagai aspek kehidupan, jauh dengan zakat dalam agama-agama yang lain. Wa bihadhil mumayyizat, dengan distingsi ini, 9 distingsi tadi, luar biasa Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi ini, bahwa zakat itu kewajiban yang harus ditunaikan, tidak sekedar santunan. Zakat itu menjadi hak yang harus diberikan orang kaya. Zakat itu hak yang jelas, sudah diatur nisabnya, presentasinya di dalam Islam, bahwa zakat itu membutuhkan kehadiran negara untuk menegakkannya, bahwa negara nomor 5, negara harus hadir dengan aturan yang jelas, bahkan sampai punishment bagi orang yang mencegah zakat. Yang nomor 5, negara dalam kondisi tertentu harus mengumumkan perang terhadap orang-orang yang menentang kewajiban zakat. Kemudian yang ketujuh, Al-Quran dan As-Sunnah juga menuntut individu untuk aktif, tidak hanya menunggu kehadiran negara. Kemudian nomor 9, zakat ini punya aturan main, punya mekanisme yang jelas dari hulu ke hilir, mekanisme yang transparan dan akuntabel, tidak diserahkan kepada keinginan penguasa, tetapi betul-betul Allah intervensi langsung bahwa zakat ini hanya boleh diberikan kepada orang-orang ini. Yang nomor 9, zakat itu bukan kewajiban insidental temporer, tetapi kewajiban yang tujuan utamanya adalah membangun ekonomi umat secara kontinu, bisa mengubah kemiskinan umat menjadi kemajuan, mengubah keterbelakangan menjadi kemandirian. Dan yang nomor 10, keberhasilan zakat ini, zakat kalau berhasil tidak hanya membangun ekonomi umat, tapi juga membangun moral umat, membangun politik umat, membangun akidah umat, dan lain-lain. Tujuannya sangat visioner, sangat kompleks, membangun peradaban Islam yang mulia, yang agung. Wa bihadil mumayyizat, dengan distingsi 10 ini, yatadhihulana, jelas bagi kita, anna zakata fil Islam nidhamun jadid, menjadi jelas bagi kita bahwa sesungguhnya zakat di dalam Islam adalah aturan yang baru, mutamayyizun yughayyiru ma ja'at bihi diyanat as-sabiqah, aturan baru yang distintif, yang berbeda dengan ajaran agama-agama terdahulu.
min wasoya, dari wasiat-wasiatnya, wa mawa'idho, pitutur-pituturnya, turaghibu fil birri wal ihsan, yang selalu memberikan semangat untuk berbuat baik dan memperbaiki, wa tuhadziru minal bukhli wal imsak, mengingatkan, mengancam dari sifat bakhil dan suka menahan harta. Kama annaha syai'un akhar yukhalifu ad-daraib wal makus allati kanat yusbihal muluk wal abatir. Sebagaimana zakat itu juga beda jika disamakan, berbeda dengan pajak, dengan upeti yang diambil oleh para raja, oleh para penguasa zaman dulu. Wa kanat katsiran ma tu'khadhu minal fuqara lituradda alal aghniya. Mayoritas, kebanyakan hasil zakat itu memang diambil dari orang kaya untuk dikembalikan kepada orang-orang. Artinya pajak-pajak atau upeti-upeti zaman dulu itu justru kebalikannya, ya tu'khadhu minal fuqara, diambil dari orang-orang fakir, lituradda alal aghniya, dan justru menjadi suguhan bagi orang-orang kaya. Na'udzubillah. Ini berbeda dengan zakat. Minal aghniya ilal fuqara, bukan minal fuqara ilal aghniya. Wa tunfaqu ala abhadil hakimin wa tarufuhum wa tarafahum wa tarafihim wa irda'a aqaribihim wa ansarihim wa himayati sultanihim minaz zawal. Dan upeti atau pajak itu dibelanjakan untuk kemegahan para birokrat, kemewahan mereka, mencari ridho, kesenangan kerabat-kerabat mereka, penolong-penolong mereka, dan menjaga kekuasaan mereka supaya tidak hilang, tidak sirna. Beda dengan zakat. Zakat betul-betul visi sosial, visi yang luar biasa untuk membangun peradaban umat Islam dari semua aspek kehidupan. Demikian pengajian kita pada tanggal 8 Ramadan ini, semoga bermanfaat, menjadi motivasi bagi kita lembaga zakat untuk aktif melakukan edukasi publik, aktif membangun lembaga yang sidik dan amanah, dan pantang menyerah ketika menghadapi kendala dengan tetap berdoa, memohon pertolongan, kekuatan, kemudahan, dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Wal afu minkum, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.